Assalamualaikum teman-teman. Annyeonghaseyo yorobun. Ini video pertama yang aku buat. Niatnya sih ingin saling belajar, terus memperdalam, mengulang, serta mengingat yang udah pernah aku pelajari sebelumnya. Jadi, apabila nanti dalam penyampaian aku ada pertanyaan atau tipe-tipe dalam ucapan atau penulisan, mungkin yorobun bisa disampaikan di kolom chat ya. Yuk, kita mulai belajarnya. Sebelum mempelajari bahasa Korea, tentunya kita perlu mengenal huruf yang digunakan di dalamnya kan? Rangkaian huruf yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Korea disebut Hangul. Hangul atau huruf Korea terdiri dari 40 huruf, dibuat oleh Raja Sejong pada masa dinasti Joseon. Hari Hangul dirayakan setiap tanggal 9 Oktober. Hangul ada dua jenis nih, vokal dan konsonan. Vokal terdiri dari dua bagian lagi, ada vokal tunggal atau dasar, sejumlah 10 huruf, kemudian vokal gabungan ada 11 huruf, dan konsonan pun sama seperti vokal, ada konsonan tunggal atau dasar sejumlah 14 huruf, kemudian konsonan gabungan sejumlah 5 huruf. Untuk yang pertama, kita belajar vokal tunggal yang berjumlah 10 huruf. Untuk huruf ini dibaca A. Kemudian bentuknya hampir sama seperti A, tapi ditambah garis satu lagi, dibacanya ya. Kemudian tadi garis horizontalnya ke arah ke kanan, sedangkan sekarang ke arah ke kiri, ini dibacanya O. Kemudian ditambah satu garis lagi, dibacanya yo. Untuk huruf A, ya, O, yo, ini disebut vokal berdiri atau vokal vertikal. Dilihat dari sisi garis yang ini ya, yang garis berdirinya. Makanya disebut vokal berdiri. Kemudian ini ada vokal horizontal atau vokal duduk. Ini garis pertama, dibacanya O, agak turun ke bawah, bukan O, tapi O agak turun ke bawah. Kemudian yang garisnya agak dua seperti ini, dibacanya yo. Kemudian yang garis ke bawah, dibacanya U. Terus garis yang kedua, dibacanya U. Kemudian ada garis horizontal 1, dibacanya E. Kayak ngomong E. Kemudian ada yang garis vertikal, dibacanya I. Tadi ingat apa aja? A, kemudian tambahan garis lagi, jadinya ya. Kemudian O, ditambah garis 2, jadinya yo. Kemudian O, ditambah garis lagi 2,
dibacanya yo. Kemudian garis ke bawah dibacanya u. Ditambah garis 2 jadi u. Kemudian garis horizontal saja dibacanya e. Dan garis vertikal saja dibacanya i. Buat gampangnya, setiap ada garis 2 seperti ini, depannya ditambahin y. Ya, yo, yo, you. Gampangnya. Oke. Kemudian cara penulisan vokal tunggal. Ini huruf apa tadi? Ini huruf A ya. Cara penulisannya, garis yang vertikal dahulu, kemudian yang horizontal, kemudian ini huruf apa tadi? Ya, penulisannya sama kayak A, garis yang vertikal dulu, kemudian garis horizontal, kemudian garis horizontal yang kedua. Kemudian ini huruf apa tadi? O. O. Penulisannya selalu dari sisi yang kiri terlebih dahulu, baru yang kanan. Jadi garis yang horizontal terlebih dahulu, kemudian yang vertikalnya. Selanjutnya, ini apa tadi? Yo. Tinggal tambahin Y aja. Yo. Sama penulisannya kayak O. Garis dulu yang horizontal. Horizontal pertama, horizontal kedua, kemudian yang vertikal. Ini dibacanya apa tadi? U. Tulisannya O, tapi dibacanya U. Agak turun ke bawah O-nya, bukan O secara jelas, tapi O-nya diturunin. U. Kemudian yang ini apa? U. Oh iya, tadi penulisannya yang O, jangan lupa dari atas terlebih dahulu, baru yang bawah. Yang vertikal dulu, kemudian yang horizontal. Kemudian yang yo, vertikal pertama, vertikal kedua, baru garis yang horizontal. Kemudian ini apa? Tadi U. Garis dulu dari atas, berarti karena atas yang horizontal terlebih dahulu jadi horizontal, kemudian yang vertikal. Kemudian ini apa tadi? U. Garisnya yang horizontal terlebih dahulu, kemudian vertikal kedua, vertikal ketiga. Lalu ini apa? E. Tinggal garis doang. Yang ini I. I. Ingat, yang ini vokal berdiri atau vokal vertikal. Untuk yang ini, vokal duduk atau vokal horizontal. Oke, selanjutnya. Untuk aturan penulisan, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah saat menulis dengan Hangul. Huruf vokal tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan huruf konsonan di depannya. Pada suku kata yang tidak memiliki bunyi konsonan di depannya, contohnya A, Ya, O, Yo, E, O, Yo, U, Yu, I,
kita harus meletakkan konsonan bulat seperti ini. Jadi aturannya itu penulisannya konsonan vokal. Misalnya kita mau nulis A, berarti setiap vokal berdiri, aturannya bentuk bulat ini ditambahkan di sisi kiri. Jadi misalnya A, bulatnya ditambahin di sini. Ya, bulatnya ditambahin di sini. O, bulatnya ditambahin di sini. Yo, bulatnya ditambahin di sini. Kemudian I, bulatnya di sini. Kemudian vokal duduk. Vokal duduk itu harus aturannya konsonannya terletak di atas. Misalnya ini tambahin di sini. O di sini. Yo di sini. U di sini. Dan U di sini. Oke, ngerti walaupun? Selanjutnya, nah ini contoh. Ini yo, ingat, ini vokal berdiri, jadi konsonannya ditambahin di kirinya. Kemudian U, ya kan? Ini vokal duduk, jadi konsonannya ditambahin di atasnya. Nih, ini dua-duanya vokal duduk, jadi konsonannya ditambahin di atasnya. Ini A, I, ini vokal berdiri, jadi konsonannya ditambahin di kirinya. Sedangkan U, ini vokal duduk, sehingga konsonannya ditambahin di atasnya. Oke? Selanjutnya, kita latihan untuk menulis dalam Hangul. Jadi, sebelum latihan ini, kalau bisa teman-teman pause, terus coba nulis sendiri dulu sambil nginget-nginget. Kalau lupa nggak apa-apa, dilihat dari yang sebelum-sebelumnya penulisannya. Kemudian nanti dikoreksi dah, betul atau enggak. Jadi kesalahannya berapa, yang lupanya berapa, jadi bisa sambil mengingat-ingat. Kayak gitu. Oke, udah dikerjain teman-teman? Ayo kita coba kerjain dan periksa apa yang teman-teman kerjain tadi. I. Jangan lupa I. Ya. Ingat, vokal berdiri, garisnya ada 2. Kemudian U, vokal duduk. Kemudian O. Ingat, ini dibacanya bukan O, tapi O agak turun. Kemudian garis horizontal saja. Kemudian Yo, ingat. Kemudian sama kayak tadi, Yo. Kemudian Yo, ingat yo kayak gimana. Ayo. Selanjutnya U dan O. Ingat, ini garisnya 1 doang, kalau nggak ada Y-nya. Selanjutnya, nomor 3, A, I, E, Yo, U, dan O. Oke. Nomor 4, Ya, I, Yo. Ingat, setiap yang ada Y-nya itu pasti garisnya tuh ada 2. Kemudian U dan A. Selanjutnya yang terakhir, Yo,
O, O, U, dan U. Coba cek yang betul berapa, yang salah berapa. Berarti yang salah itu harus dicoba lagi, diulang-ulang lagi sampai hafal. Salah satu ngafal Hangul tuh hanya bisa diulang-ulang terus. Itu salah satunya tuh cuma itu doang. Oke, selanjutnya. Nah, ini huruf Hangul kita tulis ke dalam bahasa alfabetnya. Ini ingat apa tadi? Ya, garisnya ada 2 kan. Kemudian ini U, ini Yo, kemudian ini U, dan ini I. Kemudian ini U, A, E, ini dibacanya E ya, bukan E. Kemudian E, kemudian I, dan ini U. Nomor 3, O, U, ingat ini garisnya ada 2, berarti ditambahin Y, jadinya U. Kemudian ini A, dan I. Nomor 4, A, U, I, dan Yo. Selanjutnya terakhir nomor 5, U, I, Ya, I. Gimana ya Robun? Coba dicek yang salah berapa, yang betul berapa, nanti yang salah diulang-ulang lagi, dicoba-coba lagi, sambil ingat-ingat tulisannya seperti apa, hurufnya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin untuk part awal segini dulu, vokal tunggal. Selanjutnya akan aku bahas ke konsonan tunggal. Oke, annyeong. Annyeongni yorobun. Assalamualaikum. Sampai jumpa untuk yang di part 2.